Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tema kita hari ini adalah berdiri tegap. Ya, kita akan baca firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-6. Dari ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Ya, saya akan bacakan dari ayat 10 sampai 15. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Demikian firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kiranya kita sebagai anak-anak Tuhan dalam hidup kita senang membaca firman, merenungkan dan mewujudkan di dalam realita hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya pernah mengenal sepasang suami istri orang Kristen yang sudah dikaruniai Tuhan 2 orang anak. Nah, awalnya keluarga ini sangat setia beribadah, bahkan di dalam melayani Tuhan, aktif. Tetapi dengan perjalanannya waktu, keluarga ini rupanya sering mengalami kesulitan keuangan. Dan rupanya sang istri enggak tahan dengan kondisi yang sering mengalami kesulitan keuangan ini. Sehingga dia pun kemudian tergoda untuk bagaimana bisa memiliki kondisi keuangan yang baik. Nah, sehingga dia tergoda untuk meninggalkan suaminya, meninggalkan kedua anaknya untuk dia bisa menikah dengan seorang pria yang kaya, walaupun dia dijadikan istri yang kedua. Dan tentu otomatis dia pun meninggalkan imannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada juga sepasang suami istri. Karena dalam keluarganya terus mengalami kesulitan keuangan, maka sang istri ini memilih untuk meninggalkan imannya sebagaimana keinginan orang tuanya, ibunya yang non-Kristen. Ibunya yang non-Kristen itu menawarkan, kalau kamu mau hidup enak, punya uang yang banyak, mama akan memberikan warisan itu kepada kamu. Tetapi kamu harus meninggalkan imanmu, yang karena dia nggak Kristen, meninggalkan suamimu yang membawa kamu menjadi orang Kristen. Kamu harus meninggalkan dia. Nah, saudara, karena godaan supaya dia bisa mendapatkan uang yang oke sebagai warisan, maka dia pun kemudian memilih meninggalkan suaminya, keluarganya, dan juga meninggalkan imannya. Ada pula anak Tuhan, karena hidupnya selalu dikelilingi oleh masalah. Satu masalah belum selesai, datang lagi masalah yang lain. Nah, pencobaan-pencobaan di hidupnya dia rasa kok terus bertubi-tubi. Dan dia merasa kok tidak ada. Tuhan tidak segera memberikan solusi di dalam masalahnya. Maka dia pun kecewa kepada Tuhan. Dan dia pun kemudian meninggalkan Tuhan di hidupnya. Nah, saudara-saudara, ada pula seorang pemudi yang awalnya dia ini sangat setia beribadah maupun melayani Tuhan di kota kelahirannya. Tetapi setelah dia pindah ke Jakarta, kan kita tahu kan di Jakarta godaan itu lebih besar. Banyak kenikmatan mata, kenikmatan godaan yang menggiurkan, kemewahan dan sebagainya. Nah, rupanya pemudi ini tergiur
dengan godaan-godaan tersebut. Sehingga dalam waktu yang ada pada dia sekarang lebih banyak dia ngikuti godaan-godaan tersebut. Dan dia pun sudah tidak punya waktu lagi yang namanya beribadah kepada Tuhan. Apalagi di dalam melayani Tuhan. Sehingga rohaninya semakin hari semakin menjauh dari Tuhan. Saudara-saudara, ini adalah sebagian realita yang ada dan terjadi di kehidupan umat Tuhan di dunia ini. Nah, memang banyak tipuan muslihat dari roh-roh jahat atau dari iblis yang selalu bisa menggoda. Yang selalu bisa memberikan pencobaan dalam berbagai macam bentuk. Yang enak maupun yang tidak enak kepada umat Tuhan. Dan ujung-ujungnya agar umat Tuhan ini bisa jatuh dalam dosa. Bisa hidup tidak taat. Tidak setia kepada Tuhan. Meninggalkan imannya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara, Paulus ya, dia menyadari akan hal ini. Sehingga sebelum dia mengakhiri surat yang ditujukannya kepada orang-orang kudus, kepada orang-orang percaya, kepada jemaat Tuhan di Efesus, dia pun tergerak mau mengingatkan mereka soal ini. Agar mereka bisa memiliki satu persiapan hati bagaimana menghadapi berbagai tipu muslihat iblis dengan tepat. Dan dia bisa bertahan serta bisa menang untuk menghadapinya. Saudara, melalui Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 15, Paulus mau mengingatkan atau menyadarkan jemaat Tuhan di Efesus yang pertama, bahwa mereka memiliki musuh yang tidak sembarangan. Nah, saudara, dari Efesus pasal 6 ayat 11 dan 12 terlihat Paulus secara implisit dia mau jemaat Tuhan itu sadar bahwa setelah mereka menjadi pengikut Kristus, bukan berarti bahwa kehidupan mereka akan aman-aman saja. Namun mereka itu harus sadar saat mereka memilih menjadi pengikut Kristus, iblis adalah musuh mereka. Yang senantiasa mau menyerang, mau melawan mereka agar mereka itu meninggalkan Tuhan. Jadi sebagai pengikut Kristus, posisi mereka selalu ada di arena peperangan. Selalu ada di medan peperangan untuk berperang melawan roh-roh jahat atau iblis yang terus memusuhi mereka sepanjang hidupnya. Dan iblis ini penuh dengan tipu muslihat. Dan dia bisa berkedok ya, memakai apa dan siapa saja. Mereka bisa bekerja di balik layar. Namun sebagai dalang yang menyerang umat Tuhan dari berbagai aspek hidupnya. Maka Paulus di Efesus pasal 6 ayat 12 mengingatkan jemaat Tuhan. Bahwa perjuangan daripada umat Tuhan di dunia ini bukanlah melawan darah dan daging. Bukanlah melawan manusia biasa. Tetapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Yaitu siapa? Roh-roh jahat atau iblis. Ya, dengan kelicikan iblis, iblis bisa memakai berbagai hal. Yang enak maupun yang tidak enak secara manusiawi. Untuk bagaimana menghancurkan kehidupan rohani umat Tuhan. Menjauhkan mereka dari Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau umat Tuhan tidak waspada, maka dalam realita hidup mereka mudah dikalahkan dalam peperangan tersebut. Sebagaimana realita dari beberapa umat Tuhan yang sudah diceritakan di awal khotbah tadi. Saudara-saudara, hari ini saya dan saudara adalah pengikut Kristus. Dan apakah saudara dan saya sudah sadar saat saudara dan saya memilih menjadi pengikut Kristus, saudara dan saya ini ada di medan peperangan seumur hidup melawan iblis. Saudara dan saya seumur hidup memiliki musuh yang tidak sembarangan. Dan musuh ini itu iblis senantiasa siap sedia mau menerkam,
mau menelankan dan menghancurkan kita. Sebagaimana tertulis di 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Di sana Rasul Petrus pernah berkata kepada orang-orang percaya pada waktu itu. Dia mengatakan bahwa lawanmu iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Dan melalui 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8 ini nampak Petrus pun menasihati jemaat Tuhan pada saat itu. Untuk harus selalu sadar dan berjaga-jaga. Jadi perlu selalu mawas diri. Berhati-hati agar siap siaga menghadapi musuh yang tidak sembarangan ini. Agar dapat memenangkan peperangan yang dirancangnya. Saudara-saudara, kalau kita melihat Efesus pasal 6 dari ayat 10 dan seterusnya, yaitu nats yang sudah kita baca pada hari ini, nampak di sini Paulus pun merindukan dan kemudian dia menasihati jemaat di Efesus agar mereka bisa menang dalam peperangan melawan iblis yang licik dan penuh dengan tipu muslihat ini. Bagi Paulus, jemaat Tuhan bukan hanya perlu menyadari bahwa mereka itu memiliki musuh yang gak sembarangan, tetapi mereka pun perlu mewujudkan beberapa hal sebagaimana yang diwujudkan dan dimiliki yang namanya tentara Romawi pada saat berperang melawan musuhnya. Saudara-saudara, pada saat Paulus menulis surat kepada jemaat Efesus ini, dia itu sedang ada di dalam penjara di Roma. Nah, di dalam penjara itu dia memiliki kesempatan melihat ya dari dekat bagaimana kehidupan daripada para tentara Romawi. Bahkan dia bisa sering ngobrol-ngobrol dengan tentara-tentara tersebut. Sehingga Paulus mengetahui dengan detail bagaimana kehidupan dari tentara Roma pada saat harus menghadapi pertempuran, pada saat harus menghadapi peperangannya. Dan bagi Paulus, kehidupan umat Tuhan yang berperang melawan musuh ini dapat diibaratkan atau diidentikan dengan tentara Romawi yang berperang melawan musuh. Maka bagi Paulus, kalau umat Tuhan mau menang dalam peperangan, maka mereka pun perlu belajar dari tentara Romawi. Bagaimana sikapnya sebagai seorang tentara dan juga bagaimana sikapnya dalam peperangan tersebut, dan kemudian kemudian juga dengan bagaimana dengan perlengkapan senjata yang dipakai para tentara tersebut di dalam berperang. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, maka gak heran di surat Efesus ini Paulus pun menyebutkan sikap dan atribut-atribut militer, perlengkapan militer yang dimiliki oleh tentara Romawi. Untuk menjelaskan bahwa sikap dan atribut-atribut tersebut juga dibutuhkan oleh umat Tuhan dalam berperang melawan musuhnya. Jadi saudara, dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 15, Paulus mau mengingatkan, mau menyadarkan jemaat Tuhan di Efesus bahwa yang kedua, bahwa mereka perlu memiliki sikap dan memiliki atribut militer pada saat mereka berperang melawan musuh sebagaimana tentara Romawi. Nah saudara, dari Efesus pasal 6 ayat 10 sampai 15, Paulus di sini ya menjelaskan ya. Di sini Paulus menjelaskan sikap yang perlu diwujudkan umat Tuhan pada waktu saat berperang, sebagaimana juga diwujudkan tentara Romawi pada saat berperang adalah yang pertama, bahwa mereka harus bisa berdiri tegap, harus bisa tetap berdiri, sebagaimana Efesus pasal 6 ayat 13 sampai dengan 14. Artinya apa? Artinya mereka harus berperang. Artinya mereka yang berperang ini harus menjadi sosok yang tidak tergoyahkan, tidak tergeserkan, ya, kokoh berdiri untuk menjalankan tugasnya. Ini menggambarkan bahwa umat Tuhan yang berperang melawan musuh
itu haruslah bermental kokoh, bermental kuat, bermental berani, bermental siap sedia bertempur, maju terus berperang. Dengan kepercayaan diri yang besar, dia akan menang dalam peperangan tersebut. Saudara, dan melalui Efesus pasal 6 ayat yang ke-10, Paulus juga mengingatkan bahwa umat Tuhan, dia bisa memiliki kekuatan, dia bisa memiliki kekokohan, keberanian, percaya diri pasti menang seperti demikian. Ini bukan bersumber dari diri manusianya. Ya, bukan bersumber dari dirinya sendiri. Tetapi hal ini hanya bisa ditolong kalau dia di dalam Tuhan atau di dalam kekuatan kuasa daripada Allah. Karena apa? Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dia sudah menang atas musuhnya yaitu iblis. Yaitu pada saat Tuhan Yesus disalibkan dan mati dan bangkit dari kematiannya. Nah saudara-saudara, Allah di dalam Yesus Kristus sudah mengalahkan iblis, mengalahkan maut, mengalahkan semua sengat dosa. Sengat maut itu dosa. Maka umat Tuhan yang bersama atau melibatkan kekuatan kuasa daripada Allah di dalam Yesus Kristus tersebut, pasti juga dia akan menang saat menghadapi musuh iblis ini. Jadi saudara, kalau umat Tuhan mau menang menghadapi semua godaan, mau menang menghadapi semua pencobaan dari iblis dari berbagai aspek, berbagai apapun bentuknya, umat Tuhan ini perlu memiliki kekuatan daripada Tuhan. Dengan kekuatan daripada Tuhan, dia pun bisa mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan itu tidak dari dirinya. Dari kekuatan dari Allah akan menolong dia memiliki kekuatan luar biasa yang berani, siap siaga, siap sedia menghadapi peperangan melawan iblis. Ya, umat Tuhan tidak boleh lemah, ragu-ragu, bingungan, ketakutan dalam peperangan menghadapi musuh dalam bentuk seperti apapun. Tetapi dia harus berani menghadapinya bersama kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi saudara, dia harus mengandalkan kekuatan Tuhan menghadapi semua tipu muslihat iblis. Semua godaan, pencobaan, masalah yang ada yang dirancang oleh iblis. Saudara, saya tidak tahu apa yang sudah diluncurkan iblis di hidup saudara. Yang tujuannya agar saudara tidak taat kepada Allah, tidak setia kepada Allah, bahkan meninggalkan iman percaya saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, dalam pertempuran yang dirancang iblis seperti apapun, ingatlah, saudara perlu perlu berdiri tegap, perlu tetap kokoh, perlu berani dan siap siaga dengan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapinya. Saudara, saya berulang-ulang kali menyaksikan orang yang hidupnya selalu melibatkan Tuhan, selalu bersama kekuatan daripada Tuhan. Dia memiliki keberanian menghadapi kehidupannya, sehingga dia mampu menghadapi semua kondisi di hidupnya, enak maupun tidak enak. Kondisi seperti apapun yang melandanya, dia berani menjalaninya. Dia nggak takut. Jalani apapun yang terjadi, dia jalani. Dan dia pun dapat menerobosi semua masalah dengan baik. Dan imannya pun tetap terjaga baik. Bahkan rohaninya semakin dewasa. Ia dimampukan Tuhan, ya, menjadi umatnya yang berdiri tegap, yang kokoh sebagai seorang prajurit Kristus yang luar biasa. Bagaimana dengan saudara dan saya? Saudara-saudara, dari Efesus pasal 6 ayat yang ke-10 sampai 15, Paulus mau menjelaskan atribut militer yang perlu dipakai oleh umat Tuhan pada saat berperang. Sebagaimana juga itu dipakai oleh tentara Romawi pada saat berperang.
adalah jelas itu yang kedua adalah mereka harus selalu memakai perlengkapan senjata Allah. Ini ada di dalam ayat 11 dan ayat 13. Nah saudara, apa sih perlengkapan senjata Allah? Bagaimana kita bisa menggunakannya dalam realita hidup dan sebagainya. Ini akan dibahas saudara secara detailnya di khotbah minggu depan. Khusus mengenai perlengkapan senjata Allah. Ya, senjata yang sudah Allah berikan, bagaimana memakainya, bagaimana bisa menghidupinya. Itu akan dijelaskan oleh penginjil William minggu depan. Saya tidak boleh singgung itu karena saya bagian di sini. Nah saudara, namun hari ini saya hanya akan menjelaskan sebagian dan secara garis besar perlengkapan senjata Allah yang hanya ada di Efesus pasal 6 ayat 14 sampai 15. Nah saudara, menurut Paulus, umat Tuhan yang berperang melawan musuh, bukan saja dia perlu memiliki keberanian dan kekuatan yang dari Tuhan untuk menghadapi musuhnya. Tetapi mereka pun seharusnya dikatakan memakai perlengkapan senjata dari Allah. Yaitu apa yang sebagian itu? Yang hanya ada ayat 14-15 yaitu berikat pinggang kebenaran dan berbaju jirah keadilan serta berkasut kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Saudara, artinya apa? Artinya dalam peperangan yang ada mereka tidak boleh ngawur. Gak boleh seenak diri sendiri mau seperti ini, mau seperti ini. Tetapi mereka harus menguasai diri dengan kekuatan Tuhan untuk mengikuti aturan main daripada Allah. Yaitu mengikuti nilai-nilai kebenaran dan keadilan dari Allah. Artinya bahwa mereka harus menghidupi nilai-nilai dari firman Allah. Dan melalui Efesus pasal 6 ayat 15 dikatakan mereka pun harus memiliki kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Artinya kerelaan menjadi saksi Tuhan yang memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus pembawa damai sejahtera. Artinya bahwa mereka perlu memiliki kerelaan hidup berkarya bagi kemuliaan Allah. Nah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi pada saat menghadapi peperangan, mereka gak boleh rapuh. Seenak sendiri, rapuh saja. Enggak. Tetapi dengan kekuatan Allah, mereka perlu terus berfokus bagaimana tetap menghidupi nilai-nilai firman Allah. Dan kerelaan menjadi saksi Tuhan yang mengabarkan Injil. Artinya hidup terus berkarya bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita melihat kehidupan Paulus pada saat itu. Jelas saat Paulus dicobai oleh iblis dengan dia dipenjarakan di Roma. Dia pun gak rapuh. Dia pun dah hidup seenak sendiri sesuai kemauannya. Namun saat-saat itu ia pun terus menghidupi, membawa dirinya berfokus dengan kekuatan Tuhan. Bagaimana menghidupi, tetap hidup dalam nilai-nilai firman Allah. Dan ia pun terus mau berkarya, fokuskan diri, terus hidup berkarya dalam seperti apapun berkarya bagi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, pencobaan yang dihadapin Paulus walaupun gak enak, ya, karena di penjara mana enak, gak enak, ya, tidak membuatnya kemudian berhenti menghidupi nilai-nilai daripada firman Allah. Tidak membuat dia berhenti sebagai saksi Kristus yang memberitakan Injil. Tidak membuat dia berhenti untuk hidup berkarya bagi kemuliaan Allah. Ya, Paulus sudah mampu memberikan teladan. Walaupun dia mengalami kondisi yang tidak enak. Memiliki pergumulan di penjara. Namun dia masih bisa mewujudkan hidup sesuai nilai-nilai firman Allah. Dan bukan hidup seenaknya sendiri dan tidak karuan. Dan ia pun masih bisa menulis surat kepada jemaat Tuhan. Termasuk waktu itu kepada jemaat yang ada di Efesus. Dalam rangka memberitakan Injil. Dan terus mengingatkan jemaat Tuhan agar mereka setia kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, di hari-hari ini apakah kita juga
mengalami banyak masalah, banyak pergumulan sebagai pencobaan di hidup kita. Saat-saat kita menghadapi masalah, menghadapi pencobaan hidup, ya, menghadapi peperangan melawan iblis, apakah kita pun masih bisa menghidupi nilai-nilai firman Allah atau ngawur hidup kita? Dan apakah kita masih bisa sebagai saksi Tuhan yang baik, yang melaluinya mampu memberitakan Injil, menolong orang lain mengenal Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat? Ya, dalam pergumulan, masalah, pencobaan hidup seperti apapun, apakah kita masih bisa hidup berkarya bagi kemuliaan Allah? Saudara, saya bersyukur saya banyak bertemu dengan anak-anak Tuhan yang walaupun saya tahu bahwa yang bersangkutan itu sedang mengalami pencobaan di hidupnya. Ada tekanan-tekanan hidup di hidupnya. Dan ada banyak masalah dihadapinya. Namun saudara, yang bersangkutan menjalani hidupnya, terus dia mengikuti aturan main daripada Allah. Baginya persoalan boleh ada, tetapi dia terus berfokus dengan kekuatan Tuhan, berfokus untuk hidup mengikuti aturan main daripada Allah. Bukan aturan sendiri semaunya, ikutin aturan main Tuhan. Hidup selalu mau difokuskan mengikuti nilai-nilai firman Allah. Dan hidup terus berkarya bagi kemuliaan Allah. Sehingga saudara, walaupun masalah-masalahnya saya tahu belum terselesaikan dengan tuntas. Yang bersangkutan saya tahu masih bergumul dengan masalahnya. Namun saudara, yang bersangkutan masih bisa tetap hidup taat kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Dan yang bersangkutan tetap setia beribadah, setia melayani Tuhan, setia mewujudkan karakter, mewujudkan emosi, mewujudkan tindakan Kristiani dengan tepat. Sehingga yang bersangkutan pun tetap dapat menjadi saksi Tuhan, garam dan terang, ya, garam dan terang bagi orang-orang yang di sekitarnya. Dan ia pun tetap memiliki hati yang berkobar-kobar, hati yang semangat untuk hidup berkarya bagi kemuliaan daripada Allah. Saudara, saya bersyukur melihat ada umat Tuhan yang memiliki kehidupan yang demikian. Bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah saudara dan saya juga memiliki kehidupan yang demikian? Kiranya renungan firman Tuhan ini dapat memberkati kita.